guys, balik lagi sama aku Andin di cerita Venus. Kali ini aku bakal bagiin informasi ke kalian mengenai informasi suatu kejadian yang dialami oleh seorang pria di Bukit Suharto di Kalimantan Timur. Buat kalian yang belum tahu, jadi Bukit Suharto itu merupakan jalan poros antara Balikpapan ke Samarinda. Jalan ini akan selalu kita lewati kalau kita mau ke dua kota tersebut. Nah, itu memang selalu kita lewati karena pada saat itu belum ada jalan tol yang menghubungkannya. Jadi kejadian itu sendiri tahun 2013, ada seorang pria yang kebetulan memang bukan dari Samarinda. Jadi dia itu memang dapat tugas dinas keluar kota. Nah, dia terbang dari Jakarta ke Balikpapan karena memang pada saat itu, tahun itu, bandara di Samarinda masih belum berfungsi. Jadi dia pindah ke Balikpapan. Nah, dari Balikpapan dia menunjukkan perjalanan melalui Bukit Suharto itu. Sesampai di tengah-tengah perjalanan dia memasuki Bukit Suharto, di situ dia merasakan hal yang antara kecewa, sedih, senang, marah, semua dia rasain, tapi dia tidak menggubris perasaan itu. Jadi perasaan apa ini? Ya udah dia laluin aja tuh ke Samarinda. Nah, di Samarinda tibalah dia di hotel tempat dia menginap. Hotelnya itu kalau bisa dikatakan view kamarnya dia itu mengarah ke pelabuhan di Samarinda. Jadi aku nggak nyebut itu hotel apa, tapi mungkin buat kalian anak-anak Samarinda, kalian mungkin agak sedikit bisa menerka-nerka di manakah hotel itu. Nah, di dalam hotel itu sebetulnya dia agak shock ketika dia masuk kamar karena memang yang dia dapatkan itu adalah twin bed. Sementara dia pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan mengenai kamar twin bed ini. Nah, dia mintalah ke hotel tersebut, minta dipindah kamar atau gimana, tapi tetap dari pihak hotel tidak memberikan. Jadi ya mau nggak mau dia harus menginap di dalam kamar itu, di twin bed itu. Nah, ketika dia tiba di kamarnya dia pada siang hari, pada saat itu dia mendengar ada sosok, bukan sosok ya, tapi suara yang timbul yang berkata, "Tolong antar kami pulang." Awalnya pria ini tidak menggubris suara apa ya, mungkin itu dari kamar sebelah atau gimana, dia tidak menggubris. Dia melakukan aktivitas, akhirnya dia keluar kamar, entah itu dia jalan-jalan atau menyelesaikan pekerjaannya di Samarinda. Sampai akhirnya jam 10 malam dia tiba di kamarnya dia lagi. Dia lelah mungkin karena telah melakukan perjalanan jauh. Kemudian dia istirahat. Nah, di dalam tidurnya dia itu dia bermimpi didatangi dua sosok pria yang datang. Pria yang pertama dia memiliki tubuh yang cukup besar, tinggi besar, pakaian yang utuh, tapi fisiknya dengan leher yang hampir putus dan berlumuran darah. Nah, sosok yang satunya lagi sama dengan pakaian lengkap, berlumuran darah, tapi dia sudah tidak memiliki kepala. Jadi benar-benar kepalanya tuh hilang. Kemudian dua pria itu berkata, "Tolong antar kami pulang." Nah, saat itulah dia sadar, dia langsung terbangun dari tidurnya. Dia refleks dan ketika itu juga dia langsung melihat nyata di dalam kamar tersebut dua sosok pria itu. Dan dia mungkin entah itu dia takut, kaget atau gimana, dia keluarlah dari kamarnya itu. Dia mungkin menenangkan dirinya dia di lobi hotel tersebut. Kemudian mungkin selang berapa lama dia kembali lagi ke kamar, sudah nggak ada apa-apa. Dia coba untuk istirahat kembali. Keesokan harinya dia mencoba menelpon temannya. Entah itu dia bertanya atau ngasih tahu atau gimana. Temannya itu berkata, "Gimana kalau kamu tolong aja dua sosok itu? Mungkin kamu dianggap bisa menolong atau membantu." Tetapi pria ini tidak menggubris. Gimana caranya dia harus cepat menyelesaikan pekerjaannya di Samarinda sehingga bisa juga nih cepat dia keluar dari hotel itu. Entah gimana ceritanya, selang dia selesai menyelesaikan pekerjaannya, dia kembali ke hotel, dia menelpon travel dan kebetulan saat itu juga dia mendapatkan travel jam 10 malam. Pria ini udah nggak pikirin lagi nih entah itu malam atau gimana, yang penting dia keluar dari kamarnya. Akhirnya dia pergilah. Di dalam mobil itu nggak cuma dia sendiri, jadi ada beberapa orang yang memang menggunakan travel tersebut pergi ke Balikpapan. Di perjalanan beberapa orang yang ikut di dalam travel itu turun. Kemudian salah satunya berbisik kepada pria itu, "Jangan menoleh ke belakang." Saat itulah dia merasa takut, ada apa ini ya? Kok di belakang nggak boleh melihat? Nah, dia tidak menghiraukan perkataan itu, dia diam aja. Tapi juga di perjalanan dia merasa ada hawa-hawa yang kurang enak. Dia seperti merasa ada yang menghembuskan napas di belakangnya dia.
Dia kaget, dia refleks, dia noleh ke belakang, dan pada saat itu juga dia melihat dua sosok itu ada di mobil itu. Pada saat dia sadar, dia langsung mencekram belakang pundak dari supirnya. Sebetulnya supirnya tuh udah tahu dari awal dia menjemput di hotel, dia udah melihat dua sosok itu, tapi dia diam. Dia tidak mau penumpangnya dia ini merasa takut atau gimana. Dia diam aja, tapi ketika pria ini mencekram bahunya supir akhirnya sadar, oh berarti dia udah tahu. Dia langsung laju di perjalanan, tapi ketika di pertengahan Bukit Soeharto dia stop. Mungkin dia udah bingung harus apa, dia keluar dari mobil, dia menelpon temannya untuk minta tolong. Pria itu pun turun dari mobil karena takutan. Mungkin sekitar waktu 15 menit saat mereka turun, pintu mobil mereka itu terdengar terbuka. Nah, kita nggak tahu nih gimana ceritanya, itu mobil pintunya udah kebuka lagi. Mereka menoleh, dia melihat dua sosok pria itu keluar dari mobil, menyeberang jalan, kemudian masuk ke dalam hutan, dan udah hilang begitu aja. Mereka berdua, supir dan penumpangnya ini udah mulai menenangkan diri, masuk lagi ke mobil, dan melajulah mereka ke Balikpapan. Nah, informasinya supir ini itu udah 20 tahun kurang lebih ya, 20 tahun menjalankan bisnis travelnya. Jadi udah paham ya, terus setiap hari dia bolak-balik Samarinda Balikpapan. Dia juga informasinya pada tahun sebelumnya 2012 itu ada kejadian di mana ada seorang supir dan penumpangnya yang dibegal atau dirampok di perjalanan situ. Mereka dibunuh, dan itulah mungkin jasad atau sosok yang memang dibunuh pada tahun lalu itu. Nah, informasinya di hotel yang sama, bahkan mungkin di kamar yang sama, si korban ini menginap. Dan informasinya juga korban ini menginap di hotel itu tapi tidak pernah check out. Betul ya, mungkin karena sebelum dia check out dia udah dibunuh atau gimana. Ada juga nih pertanyaan timbul, kalau mereka memang dibunuh di Bukit Soeharto, kenapa bisa mereka ada di hotel? Nah, informasinya juga menurut penerawangannya pria ini, sepertinya dua orang ini memang ada urusan yang masih belum terselesaikan di hotel tersebut. Mungkin pada saat si pria ini datang ke hotel tersebut, urusan mereka sudah selesai atau gimana, dan dia juga melihat sosok ini manusia, mungkin bisa kita mintai tolong. Jadi dia minta tolong, dan minta tolong itu juga cuma hanya sekedar diantarkan dari hotel ke dalam hutan Bukit Soeharto itu. Jadi kalau misalnya kalian menilai sosok-sosok seperti itu hanya mengganggu, menakutin atau gimana, ternyata mereka juga bisa meminta tolong kepada seorang manusia yang memang dianggap dia mampu, dia bisa bantu aku. Jadi memang ada juga orang yang bisa dimintai tolong antarkan kami pulang, atau tolong lepaskan sesuatu yang ada di badan kami. Karena memang hal-hal seperti itu tuh memang agak banyak sih macam-macamnya. Seperti yang salah satu contoh, ada seorang kuntilanak yang dia diikat atau memang sering digunakan untuk santet atau gimana, jadi dia meminta tolong kepada manusia untuk tolong lepaskan benda ini di kami itu. Jadi memang sebetulnya jangan terlalu dianggap sebagai hal yang negatif, tapi ada juga sisi-sisi yang mana kita juga kadang bisa menolong mereka. Itulah informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga kalian suka dengan cerita aku. Aku Anjin, di belakang kamera ada Oli. Kita berdua pamit, so don't forget to like, share, and subscribe this video. Bye-bye!